membawa kematian kepada daun bunga dan ikan-ikan di sungai. Kampung tercinta. Jadi makanya kemarin baca status Facebookmu tuh Gitu gue ketok menyesal banget kan kayak lo gara-gara pernah bacain puisinya Denny J.A. Itu kenapa tuh mau ceritain dong mau? Jadi ceritanya teaterku, salah satu teman di teaterku itu mengadaptasi puisi Denny J.A. Isinya itu tentang itu loh, kasus 98 di mana perempuan-perempuan Cina diperkosa dan dibantai gitu katakanlah. Dari segi isi dan puisinya itu bagus memang. Itulah yang menyebabkan teman-teman itu mengadaptasinya menjadi sebuah pementasan. Aku sendiri tidak terlibat di dalam proses teaternya, tapi kemudian sutradaranya minta ke aku untuk membacakan puisinya sebelum diadaptasi. Setelah aku baca-baca, awalnya aku curiga karena sebelumnya so-called puisi esai itu sudah pernah didiskusikan oleh Ngopinya Astro dan mencoba dikritisi lah kok bisa disebut puisi esai dan sebagainya. Tapi saat itu aku menghargai teman-teman, terus kemudian aku membacakan itu sebagai puisi, apalagi ceritanya menceritakan tentang korban 98 gadis Cina itu, ya itu bagus dan aku appreciate tentang itu. Tapi kemudian ketika itu disebut puisi esai, tunggu dulu, di sana tidak ada unsur esai seperti yang kita ketahui itu kan. Yang membuat itu disebut puisi esai itu kan karena ada catatan kakinya. Padahal ketika kita membaca, mengkritisi, catatan kakinya itu ya untuk standar akademis pun tidak gitu. Itu pertama. Terus yang kedua yang membuat aku kecewa, menyesal karena telah membacakan itu di depan publik adalah selang beberapa waktu setelah peristiwa itu, Denny J.A. membayar yang disebut tim 8 dan di sana mereka menelurkan buku 33 sastrawan paling berpengaruh dan Denny J.A. dinobatkan sebagai salah satu sastrawan paling berpengaruh itu dengan alasan bahwa dia telah menemukan genre baru sastra Indonesia, disebut puisi esai dan sebagainya. Padahal itu kami perdebatkan itu tahun 2012, buku itu terbit tahun 2014 ya atau 13 atau 14. Belum ada 5 tahun, belum ada 1 dekade, tiba-tiba kok dia menjadi sastrawan paling berpengaruh itu alasannya apa? Kok tiba-tiba seperti itu dan bahkan mengalahkan Wiji Tukul katakanlah, itu kan sesuatu yang ya bagiku aku kecewa. Terus yang ketiga yang bikin aku kecewa ternyata itu karena dia menggunakan kapital uangnya untuk melakukan itu semua. Itu yang bikin aku kecewa. Sastra dikapitalisasi. Kalau aku tuh gimana ya? Dulu pokoknya sebelum masalah yang 33 tokoh sastra ini keluar gitu kan, pernah ngepoin tuh Twitter Denny J.A. Award gitu kan. Yang gosipnya itu ketika sebelum jadi Twitter Denny J.A. Award itu tuh adalah Twitter yang isinya tuh puisi-puisi cinta. Terus ketika followernya banyak gitu kan, si Denny J.A. itu langsung membeli akun Twitter ini dan memakainya untuk ngomongin tentang puisi esainya dia. Dan ketika aku buka link ketoknya itu situsnya Denny J.A. gitu toh, aku juga nemuin puisi yang mungkin yang kamu baca itu mau. Jadi kan Sapu Tangan Fangi. Jadi dia yang nyeritain tentang gadis Cina yang diperkosa ketika 98 itu kan. Aku baca gitu ya. Oke sih, tapi ketika itu ada catatan kaki gini. Nah, aku tuh agak bingung ya karena ketika aku membaca suatu karya sastra gitu, katakanlah aku baca karyanya T.S. Eliot gitu, dia tuh nggak pernah nyantumin catatan kaki di puisinya. Yang nyantumin catatan kaki itu adalah orang lain yang berusaha untuk menjelaskan puisinya tersebut. Nah, sedangkan yang di Denny J.A. tuh menurutku kok seolah-olah dipaksakan tuh loh catatan kakinya. Misalnya
yang istilah-istilah apa gitu langsung diterangkan gitu. Terus ketika ngeliat sekarang, oh jadi perjalanannya udah sedemikian rupa dan tiba-tiba dia mengangkat namanya sendiri menjadi tokoh sastra yang aku juga bingung dia tuh dari mana ininya. Terus kok tau menyebut dirinya sendiri sebagai penemu atau pembaharu dengan puisi esainya, padahal puisi esainya sendiri belum pernah katakanlah dikritik atau dikomentarin oleh akademisi atau ya oleh yang penyuka sastra gitu. Kamu gimana, Pak? Sebenarnya aku nggak terlalu paham kasusnya dengan detail. Cuman yang aku tahu soal Demeja itu ya itu sih yang seperti yang Mas Fatmo dan Umi katakan, dia membayar orang untuk menulis tentang dirinya sendiri, itu udah nggak betul. Terus menurutku itu nggak betul. Yang kedua juga saat ada kritik untuk dia sehubungan hal itu, respon dia justru mengkriminalkan orang lain. Dalam dunia intelektual atau dalam dunia sastra, menurutku itu juga nggak betul. Harusnya dia komentarin dengan kritik balik atau ya hal lain yang lebih fair lah gitu. Itu kira-kira. Kayaknya kemarin kamu yang bilang ke aku tuh mau buku 33 apa sih tokoh sastra itu tuh udah di Solo ternyata tenar banget. Terus Dani JA juga puisi-puisinya tuh masuk ke golongan anak-anak SMA apa itu kamu yang cerita bukan sih, Mo? Iya. Itu gimana ceritanya kamu bisa nemuin hal-hal kayak gitu dan menurutmu setelah melihat kasusnya gitu? Jadi tahun ini kalau tidak salah aku kan main ke Gramedia. Gramedia yang di Solo itu. Dan di sana itu bukunya Deni JA dipajang gitu, yang 33 tokoh sastra itu. Dan berapa harganya aku lupa. Saat itu aku hanya karena sudah pernah membaca di itu, terus aku mencoba membaca cover belakangnya, terus lihat harganya dan sebagainya. Aku nggak beli, nggak tertarik gitu kan. Cuma aku foto, terus aku olok-olok di Twitter saja. Lalu beberapa hari yang lalu itu aku nge-tweet tentang Deni JA. Intinya adalah Deni JA stop penipuan sejarah sastra. Lalu kemudian Twitterku itu di-replay sama seorang followerku. Aku tahu dia siapa, anak teater dari teater mana, aku tahu. Nah, intinya replaynya itu sinis. Apa kau? Gitu. Dia menjawab di Twitter itu, apa kau? Kok dia sinis? Aku buka timelinenya. Ternyata timelinenya itu isinya itu serba mendewakan Deni JA semua. Mendewakan Deni JA. Terus kemudian bahkan nama akunnya itu diubah Deni JA. Baru kemudian add siapa gitu kan. Aku sensor. Terus aku cek, ternyata dia anak Solo. Kalau tidak SMA mungkin lulusan, baru aja lulus. Anak Solo, dan aku tahu siapa dia dan itu membuatku astaga, ternyata penyakitnya itu sudah sampai di kampung halamanku, itu kan mengerikan. Itu bener nggak sih gosipnya kalau soalnya kita nge-tweet sesuatu tentang Deni JA gitu kan, terus kita bakalan dikasih pulsa 100.000 apa 50.000 gitu? Kalau follow katanya. Apa follow? Kalau follow kan gitu. Hah? 50.000. Nggak tahu itu gosipnya kayak gitu. Ada yang bilang langsung kan, dikasih langsung. Tapi ada yang bilang nanti diundi. Jadi aku nggak tahu, itu aku dapat info dari seorang teman sih. Mungkin dia melakukannya itu. Terus menurutmu serem nggak sih? Karena dia tiba-tiba muncul terus mendewakan namanya, padahal kita tuh memiliki sejarah sastra yang panjang gitu kan. Tiba-tiba ada kejadian kayak gini, ada anak muda yang mendewakan, dan itu mungkin bisa menulari ke orang-orang gitu kan, tanpa tahu lini masa sejarah sastra sebenarnya gitu. Menurutmu gimana? Nek ngelihat kayak bahaya. Gitu, bahaya ya. Karena aku juga serem sih. Iya. Ya mending kalau karyanya bagus sih. Kalau enggak kan bahaya. Kalau aku sendiri melihat antologinya yang isinya 5 puisi dan
sebut puisi esai itu sebagai puisi, katakanlah itu sudah selesai sebagai puisi. Tetapi kemudian ketika itu dia sebut puisi esai sebagai esai, itu saja kita bisa mempertanyakan di mana letak keesaiannya itu, karena ternyata puisinya itu kalau kita cermati itu puisi naratif, berisi cerita, ada pembukaan, klimaks, anti klimaks dan sebagainya. Itu pertama. Mungkin sekarang ini tidak begitu terasa bagi kita, tapi mungkin nanti 5-10 tahun, 2 dekade lagi, anak cucu kita itu loh, bisa jadi mereka ketika pelajaran sastra lalu diajari bahwa ini loh ada sastrawan paling berpengaruh namanya Denny J.A. dan sebagainya, itu kan mengerikan sekali. Iya. Dan kita bisa membayangkan Denny J.A. katakanlah keluar tahun 2012 kemarin, itu puisi esainya, belum ada 1 dekade dia sudah berhasil mengalahkan capaiannya Wiji Tukul pertama, Utuwi Tatang Sontani. Ini nih yang Sitomorang Sitor yang katanya nggak masuk gara-gara dia tinggal di luar negeri gitu. Itu kan- makanya Iya. aneh banget. Gimana sih? Bahkan mengalahkan YB Mangunwijaya, mengalahkan siapa, Ronggeng Duku Paro itu, Ahmad Tohari. Ahmad Tohari. Itu kan mengerikan sekali. Bandingkan saja capaian estetis antara Ronggeng Dukuh Paro dengan antologi 5 puisinya itu Denny J.A. itu jauh sekali kan, mengerikan sekali. Oke deh. Saya Umi, saya editor mediasastra.com, dan saya menyatakan stop Denny J.A. Kamu jangan menipu sejarah sastra Indonesia. Terima kasih. Aku Fafa, aku vokalis Ilalang Zaman. Karena menurutku sastra itu adalah elemen yang penting untuk peradaban manusia, untuk perubahan. Jadi dan sastra juga harus berkembang ke arah yang lebih baik. Dan karena itu Denny J.A. dan kroni-kroninya dan kelalimannya itu harus diberi pelajaran. Saya Patmo Adi, saya penyair dari komunitas Ngopi Nyastro dan Malam Sastra Solo. Saya hanya berpesan kepada teman-teman muda, ingat, sastra kita ini sekarang sedang dikencingi oleh pemegang uang yang banyak, oleh pemodal, oleh pengusaha bernama Denny J.A. Hati-hati, tetap kritis. Terima kasih. Menggerangi bumi.